Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agus Dewan di channel SMPN 1 Paikar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang beberapa kendala yang kami hadapi ketika melaksanakan Gladi Bersih ANBK 2021 jenjang SMP menggunakan mode semi online. Jadi ketika pelaksanaan ANBK tersebut pada tanggal 13 dan 14 September, sekolah kami mengalami beberapa kendala seperti terjadinya error pada Exambro client, kemudian yang paling menakutkan yaitu terjadinya pemadaman listrik ketika pelaksanaan ANBK sedang berjalan. Nah, tapi alhamdulillah semua kendala tersebut bisa kami atasi. Nah, jadi video ini saya buat sebagai acuan atau sebagai mungkin jika nanti ada sekolah yang mengalami hal yang sama, jadi tidak perlu panik karena sudah tahu uh, cara mengatasi atau solusinya. Nah, jadi agar tidak salah paham, tonton video ini sampai selesai. Oke, dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya di dunia pendidikan. Oke, lanjut ke videonya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita menjalankan Exambro admin ada ritual-ritual penting ya. Yang pertama ya, kita masuk ke web ANBK, kita lihat ada pengumuman atau informasi apa yang terbaru dari web ANBK. Nah, jadi di web ANBK ini sudah jelas semua juknis atau pedoman-pedoman terkait pelaksanaan ANBK. Kemudian yang paling penting juga sebelum menjalankan Exambro admin yaitu kita pastikan Windows Firewall itu dalam keadaan off. Kemudian Windows Defender juga dalam keadaan off. Kemudian antivirus juga harus kita nonaktifkan ya. Jika Bapak Ibu Proktor atau teman-teman sekalian menggunakan antivirus tambahan, silakan matikan terlebih dahulu antivirusnya. Nah, ini ritual-ritual penting sebelum kita menjalankan Exambro adminnya ya. Oke, kalau semua ritual tadi sudah kita lakukan, langsung saja kita jalankan Exambro adminnya. Nah, ketika akan masuk ke CBT Sync-nya, kita diminta untuk melakukan pembaruan ya, melakukan patching. Jadi cara patchingnya kita tinggal klik tombol pembaruan yang berwarna merah, kemudian kita tunggu sebentar sampai downloadnya selesai. Kemudian nanti setelah selesai kita pilih patch, kemudian kita tunggu ya, kita tunggu sampai proses ini benar-benar selesai. Nah, bagi sekolah yang masih bingung ketika melakukan auto patching, kemudian muncul notifikasi gagal ya berwarna merah di atas seperti di video ini. Oke, kita tunggu nanti ada notifikasi patching gagal. Nah, ketika muncul notifikasi patching gagal seperti ini ya, langkah yang harus kita lakukan adalah kita pilih service restart, kemudian kita refresh status. Oke, kemudian kita reload kembali CBT Sync-nya. Nah, setelah kita melakukan auto patching ya, tadi kan notifikasinya gagal, tetapi yang terpenting adalah versinya sudah berubah menjadi versi yang terbaru. Setelah itu kita login ke dalam CBT Sync-nya. Oke, setelah berhasil login ya, langkah yang harus kita lakukan adalah sesuai petunjuk atau pedoman dari web ANBK, kita harus mengaktifkan menu status tes ya, kemudian kita aktifkan juga login siswa ya. Login siswa dengan cara disesuai dengan pedoman, yaitu kita pilih kelompok tes, kemudian kita pilih assign all dan kita save change. Nah, sambil menunggu tokennya dirilis oleh server pusat ya, ada baiknya Bapak Ibu Proktor dan teman-teman sekalian pastikan bahwa
Examro client ya, Examro clientnya berjalan dengan lancar. Nah, di sini di dalam video ini saya coba menjalankan Examro client ya, sambil menunggu tokennya rilis. Saya coba menjalankan Examro client, ternyata terdapat kendala, yaitu terjadinya error 503. Berikut videonya. Nah, jalankan yang itu. Ini. Nah, di run. Keluar ini. Didi. Nah, Silang. kalau dalam sini jangan lagi ribut. Ran. Ingat-ingat kalau ada kamu simulasi, kamu belajar lagi. Mana yang muka itu lihat ingat lagi. Nah, jika Bapak Ibu Proktor dan teman-teman sekalian mendapati kendala seperti ini ya, terjadi error 503, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita restart virtual machine-nya ya. Jadi untuk mengatasi error 503 pada Examro client mode semi online ini, kita cukup merestart virtual machine-nya ya, dengan cara mematikan virtual machine sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan prosedur. Jangan langsung disilang ya. Kita matikan virtual machine-nya dengan prosedur. Oke, kita tunggu sampai proses shutdown-nya benar-benar sempurna. Nah, ini tandanya shutdown atau virtual machine sudah mati dengan sempurna ya. Jadi jangan sampai kesalahan ketika mematikan virtual machine. Kemudian kita jalankan lagi virtual machine-nya, karena untuk mengatasi error Examro client 503 itu kita hanya perlu merestart VM-nya, virtual machine-nya. Kemudian kita jalankan lagi ya, kita jalankan lagi virtual machine-nya. Oke, kalau sudah dijalankan, kemudian kita akan masuk kembali ke dalam CBT Sync-nya. Kita login kembali ke dalam CBT Sync-nya, dan setelah berhasil login, nanti kita akan lihat kembali Examro client-nya apakah berhasil atau tidak, atau masih error ya. Berikut videonya ketika saya sudah melakukan restart virtual machine. Nah, ini video setelah saya melakukan restart virtual machine terkait error 503 Examro client tadi. Di sini kita coba jalankan lagi, dan alhamdulillah ya, alhamdulillah Examro client-nya sudah bisa berjalan dengan normal ya. Kita lihat di sini. Ya, di situ sudah normal lagi ya. Jadi siswa sudah bisa login kembali. Nah, jadi itu jika ada kendala di Examro client 503 error. Nah, jadi tadi setelah terjadinya error 503, alhamdulillah bisa teratasi ya. Jadi error 503 itu khususnya di Examro client, solusinya ya cukup kita restart virtual machine-nya, kemudian kita masuk kembali, dan kemudian Examro client-nya akan berjalan lagi dengan normal. Nah, untuk sesi pertama dan kedua ya, pada saat pelaksanaan gladi kemarin itu lancar-lancar saja. Namun ketika di sesi ketiga ya, di sesi ketiga hari pertama ini, yaitu kendala yang kami hadapi adalah kendala yang paling menakutkan, yaitu terjadinya pemadaman listrik ketika ANBK ya sedang berjalan. Nah, tetapi ya Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran untuk kita semua, khususnya yang menggunakan mode semi online ya, khususnya menggunakan mode semi online. Usahakan server dan klien kalian itu menggunakan UPS ya. Usahakan server dan klien itu menggunakan UPS, terutama server ya, komputer Proktor. Karena mengapa? Ketika terjadi pemadaman listrik, komputer Proktor atau server itu tidak langsung mati ya, karena
dengan adanya UPS, ketika listrik padam, UPS akan memberikan daya tahan listrik walaupun tidak lama, tetapi cukup untuk melakukan lockout dan melakukan shutdown di virtual machine-nya. Karena tanpa UPS ini, ketika komputer Proctor langsung seketika mati, itu akan merusak VHD-nya, ya. Jadi ini akan berbahaya, ya, akan menjadi gawat ketika pelaksanaan sebenarnya nanti, ya, sekolah Bapak Ibu mengalami kendala yaitu terjadinya pemadaman listrik. Nah, jadi saya sarankan khususnya sekolah-sekolah yang menggunakan mode semi online, ya, untuk ANBK ini usahakan menggunakan UPS, ya, khususnya untuk komputer Proctor dan atau komputer server. Jadi ketika ada pemadaman listrik, ya, kita tidak perlu panik, ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan, ya, video ketika listrik padam. Nah, ini di hari pertama, ya, di hari pertama terjadinya pemadaman listrik di sesi ketiga, ya, di sesi ketiga saat pelaksanaan gladi bersih ANBK. Jadi ini sangat, ya, mengerikan, ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan UPS, ini akan langsung seketika mati semuanya. Jadi kita memang benar-benar harus mempersiapkan, dan menurut saya wajib menyiapkan UPS baik untuk server maupun untuk klien. Nah, jadi ini hari pertama terjadinya pemadaman listrik, dan tidak hanya hari pertama, hari kedua pun, ya, sekolah kami mengalami kendala yang sama. Ini videonya. Oke, terjadi lagi pemadaman listrik di hari kedua tanggal 14 September gladi bersih SMP. Nah, jadi ketika ada kendala listrik padam atau mati lampu seperti ini, pastikan ada UPS yang paling tidak bisa menahan memberikan daya listrik kurang lebih 15 menit. Jadi untuk menghindari VHD rusak, kita lockout, ya, kita stopkan virtual machine-nya terlebih dahulu, dan kita tunggu sampai ada konfirmasi bahwa listrik akan hidup kembali. Oke. Jadi silakan di lockout atau dimatikan terlebih dahulu virtual machine-nya agar tidak terjadi rusak VHD. Oke. Karena UPS hanya bisa menahan waktu 15 menit. Oke, jadi ketika Bapak Ibu Proctor atau sekolah lain yang mengalami kendala yang sama seperti di video tadi, yaitu terjadinya pemadaman listrik, hal yang harus kita lakukan adalah jangan panik tentunya, ya, jangan panik tentunya. Jadi kita hanya cukup melakukan shutdown di virtual machine-nya, ya. Sesegera mungkin ketika terjadi pemadaman listrik, sesegera mungkin matikan virtual machine-nya dengan proses shutdown yang benar, ya. Tunggu sampai proses shutdown itu mati dengan sempurna. Jadi kalau shutdown-nya sempurna, VHD-nya pun tidak akan rusak. Nah, jadi di sini hal yang terpenting adalah persiapkan UPS, ya. Persiapkan UPS untuk pelaksanaan ANBK ini. Jadi UPS berguna sekali, ya, ketika terjadi pemadaman listrik, ya. Jadi UPS sebuah antisipasi ketika terjadi pemadaman listrik, dan ketika terjadi pemadaman listrik itu tidak perlu panik. Kita hanya cukup men-shutdown virtual machine. Nah, mungkin ada yang bertanya, ketika kita langsung matikan virtual machine-nya, apakah pengaruh terhadap pekerjaan siswa tadi, ya? Karena kan mati lampunya atau pemadaman listriknya ketika pelaksanaan sedang berjalan, ya, pelaksanaan ANBK sedang berjalan. Nah, jawabannya tidak, ya. Jadi tidak akan mempengaruhi. Jadi ketika siswa mengerjakan soal nomor 25, ya, ketika nomor 25 terjadi pemadaman listrik, kemudian server dinonaktifkan atau di shutdown, ya, virtual machine dimatikan, nanti setelah login kembali, maka siswa akan tetap
melanjutkan pekerjaan mereka di nomor 25 tadi. Jadi langsung apa namanya? Langsung melanjutkan pekerjaan yang mereka kerjakan tadi. Jadi tenang saja, tidak akan mengulang dari awal lagi. Nah, jadi ya itu ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, di sini saya akan perlihatkan suasana ya, video setelah listrik hidup kembali. Oke, kita lihat videonya. Oke, ini setelah lampu hidup, kita coba masuk ya Exambro kliennya. Ini tetap daftar tesnya masih di AKM 212 kelompok 1, masih sesi 1 tadi ya, karena mati lampu. Kita lanjut nanti ke Exambro klien. Yang pada duduk tadi. Kita hidupkan dulu tokennya. Atau udah kantin-kantin tadi. Ini bapak bunyi. Tidak tahu ini. Ini belum ada. Oke, tokennya sudah muncul nih, tetap sesi 1 jam 9.59 ya. Kita selesaikan dulu yang sesi 1 karena tadi mati lampu. Nah, sebelum siswa login ya, kita reset terlebih dahulu karena tadi kan ada kendala di lampu. Kita reset semua peserta agar bisa login kembali ya. Pilih semuanya di sini. Oke, kalau sudah centang semua, kita reset peserta. Oke, sekarang kita minta siswa untuk login menggunakan token yang ini. Oke, ini salah satu contoh siswa akan login kembali setelah tadi mati lampu. Oke, masukkan tokennya itu nak, diberikan tuliskan di papan tulis. Tokennya QNBAGQ. Oke, ini sudah bisa login. Coba mulai. Oke, coba lihat di daftar soal nak. Daftar soal. Di daftar soalnya. Oke, ini dia lanjut ya, tidak mengulang lagi dari awal, langsung lanjut ke soal berikutnya. 10. Pilih nak 10 nak. Oke. Ini juga coba lihat daftar soalnya nak. Ke atas daftar soal. Ke daftar soal. Sebelah kanan. Nah, ini kan sudah 1 2 belum diisi lewat. Nah, sekarang nomor 10. Coba nomor 10. Klik nomor 10. Nah, oke. Jadi kalau mati lampu, itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tidak perlu panik karena siswa akan langsung lanjut ke soal di mana tadi ketika mati lampu. Oke. Nah, ini kan langsung ke nomor 13. Kalau Andika nomor berapa nak? Oke, coba lihat di daftar soal di atas. Nah, jadi itu nomor berapa yang belum dijawab? 12. 11 sudah kan? Oke, 12. Oke, lanjut. Jadi ketika mati lampu jangan panik. Jangan panik karena siswa tetap bisa melanjutkan dan tidak mengulang lagi dari awal. Oke, sekian dulu. Oke Bapak Ibu Proktor dan teman-teman sekalian, ya, jadi dari video ini dapat kita simpulkan yaitu yang pertama, kita harus sedia payung sebelum hujan. Ya, contohnya tadi terjadinya pemadaman listrik ketika pelaksanaan BK
Itu bisa diantisipasi dengan kita menyediakan atau menyiapkan UPS terlebih dahulu. Jadi UPS ini sangat penting ya Bapak Ibu. Sangat penting, harus kita gunakan UPS, karena kalau tidak menggunakan UPS ketika terjadi pemadaman listrik itu akan berakibat fatal. Yang terjadi yaitu komputer prompter atau server itu langsung mati dan otomatis VHD-nya akan rusak. Walaupun VHD-nya ada backupan kan, atau apa namanya, kopian VHD yang sudah disinkronisasi, tetapi itu akan memakan waktu yang lama. Jadi kita harus mengulang dari awal lagi. Nah, jadi dengan adanya UPS ya, ketika pemadaman listrik, kita ikuti saja langkah-langkah yang tadi ya. Kita sesegera mungkin mematikan ya, men-shutdown virtual machine-nya. Nah, nanti ketika lampu hidup kembali, siswa tidak akan mengulang dari awal ya. Jadi akan melanjutkan di mana mereka mengerjakan soal tadi. Dan kemudian ya, pastikan Bapak Ibu setiap terjadi kendala apapun ya, usahakan jangan panik ya, jangan panik, karena saya yakin setiap kendala pasti ada solusinya. Jadi yang penting kita jangan panik ya, karena kalau panik itu akal sehat akan kurang berjalan dengan baik ya. Jadi ketika ada kendala apapun itu, jadi tadi contohnya ada kendala di Exambro Client error 503. Nah, itu ada solusinya yaitu restart VM. Nah, jika ada kendala-kendala yang lain juga kita harus jangan panik ya. Kita jangan panik. Intinya yakinlah setiap kendala itu pasti ada solusinya ya. Mungkin Bapak Ibu sekian dulu video dari saya. Semoga ini menjadi apa ya? Menjadi sangat bermanfaat khususnya untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan ANBK. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.